Ya, geng. Yo, geng. Ya Allah, lah kayak gini edan kono tenan teh ya Allah. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Nah, ya. Ya Allah. Lah wong edane mlayu kan. Berita Indonesia Dunia dalam liputan. Akhir-akhir ini belahan bumi utara kerap diterjang badai yang memporak-porandakan wilayah yang dilewatinya. Yang terbaru, badai tornado terjadi di beberapa titik di Indonesia. Sebelumnya ada badai Harvey yang menyebabkan kerusakan besar di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Namun di Asia pun ada topan Hato di Hong Kong, badai Pakar di Macau yang terjadi hanya beberapa waktu sebelum badai Harvey. Lantas mengapa badai-badai besar ini dapat terjadi dalam waktu berdekatan? Sekitar 40 keluarga asal Indonesia panik melihat topan yang sedang mengamuk, bahkan warga menangis histeris. Apa yang menyebabkan badai tornado ini terjadi? Peneliti Sains dan Teknologi Atmosfer LAPAN, Trismidianto, menjelaskan bahwa badai terjadi akibat perbedaan tekanan yang ekstrim dalam sirkulasi udara. Misalnya udaranya sangat panas kemudian bertemu dengan udara yang sangat dingin akan terjadi kondensasi. Proses kondensasi ini yang membuat uap air akan mengeluarkan energi panas yang menjadi energi penggerak terjadinya angin kencang. Angin kencang inilah yang disebut sebagai badai-badai tropis atau siklon tropis atau tornado. Untuk diklasifikasikan sebagai badai, sebuah pusaran angin harus mencapai kecepatan 119 km per jam. Kecepatan angin pun dibagi dalam 5 kategori. Badai kategori 5, yang disebut sebagai badai dan destruktif, kecepatan anginnya lebih dari 252 km per jam. Apakah Indonesia dapat mengalami badai? Tampak atas sebuah pusaran angin. Menariknya, meskipun semua titik awal badai tropis terjadi di dekat Indonesia namun akan selalu bergerak menjauhi Indonesia, jelas Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Hari Tirto. Misalkan cikal bakalnya di perairan Samudera Pasifik sebelah utara Papua, dia bergeraknya ke arah Filipina dan terakhir bisa ke wilayah Cina, bisa ke Bangkok, Vietnam, atau ke arah Jepang, kata Hari. Demikian juga kalau di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera bergeraknya menjauhi Indonesia, bisa ke selatan, bisa ke arah barat daya. Jadi ke Pulau Christmas dan sebagainya. Itulah yang dikatakan badai pasti berlalu di Indonesia dan tidak pernah terjadi di Indonesia. Namun, Trismidianto mengatakan bahwa Indonesia masih bisa mengalami tornado kecil atau yang kita kenal dengan angin puting beliung. Di Indonesia, perbedaan suhunya tidak ekstrim. Kalaupun terjadi berskala kecil sehingga membentuklah puting beliung. Biasanya terjadi di daerah-daerah yang dekat dengan pegunungan. Karena berpengaruh juga siklus angin dari gunung, jelas Trismidianto. Apa perbedaan tornado, badai tropis dan huricane? Pada dasarnya tornado dan badai tropis adalah pusaran angin, namun badai atau siklon tropis terbentuk di lautan. Sedang tornado atau badai topan terjadi di daratan. Setiap bagian dunia memiliki sebutan untuk topan badai yang biasa melewati wilayah mereka. Di Asia, badai disebut dengan tipun atau taifun. Di Australia, barat daya Pasifik dan Samudera Hindia disebut tropical cyclone atau siklon tropis. Sedang huricane adalah sebutan badai di wilayah Atlantik dan Utara Pasifik. Huricane ini berasal dari nama dewa Caridia, Huricane. Bagaimana dengan nama-nama badai? Badai diberikan nama orang seperti Harvey, Irma, Jose yang bergerak dari Atlantik menuju daratan Amerika beberapa waktu ini atau siklon Debbie di Australia pada awal tahun ini. Ahli meteorologi sedang memantau pergerakan badai. Alasannya, para ahli meteorologi berpikir bahwa nama orang lebih mudah diingat dibanding angka atau istilah teknis lainnya. Itu juga memudahkan media dalam melaporkan serta meningkatkan kewaspadaan warga. Nama yang disiapkan adalah berdasarkan kesepakatan tim ahli meteorologi dan sesuai urutan alfabet. Apa ada hubungannya dengan Perubahan iklim? Fenomena badai belakangan ini mengundang pertanyaan apakah ada hubungan pemanasan global dengan badai yang semakin sering dan kuat. Disinyalir air laut yang semakin hangat akibat pemanasan global membentuk semakin banyak uap.